Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di RMR Creation. Di meja kerja saya hari ini sudah berjajar rapi 4 set plat nomor motor pesanan orang-orang yang tampaknya sedang ingin membersihkan nama baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini kita dapat tugas untuk melakukan ritual Diko Masal menggunakan warna Super White. Super White alias putih bersih pada plat model baut tanam. Kembali lagi bersama saya RMR Creation, tukang duplikat plat yang kocak, kerjanya ngawur dan tidak profesional. Memilih warna putih untuk plat nomor itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang berani sekaligus penuh beban moral. Putih itu suci, putih itu bersih, begitu ada noda setitik langsung kelihatan. Mirip seperti janji manis mantan yang langsung pudar begitu ketemu yang lebih mapan. Tapi di dunia modifikasi, putih super ini adalah kasta tertinggi kalau Anda mau motor Anda kelihatan resik dan elegan. 4 set plat ini datang dari konsumen yang berbeda, tapi punya satu selera yang sama. Mereka tidak suka yang biasa-biasa saja. Plat baut tanam ini pengerjaannya butuh ketelitian ekstra dari awal. Jarak bautnya harus presisi mengikuti dudukan motor masing-masing. Tidak boleh miring 1 mm pun, kalau miring taruhannya adalah estetika motor yang hancur lebih. Sebelum pelatuk spray gun kita tarik, ada ritual wajib yang haram hukumnya untuk dilewati sterilisasi media. Aluminium setebal 1 mm ini harus benar-benar bersih dari minyak, keringat, tangan, atau sisa debu-debu amplas. Kenapa? Karena musuh terbesar cat Diko adalah minyak. Jangankan minyak rem, minyak goreng dari sisa gorengan yang nempel di tangan kita saja bisa bikin catnya merajuk dan keriting. Disinilah letak perbedaan antara tukang Diko yang sedang ngecat dengan yang pakai hati. Kita pastikan semua sudut, terutama di area sekitar baut tanamnya sudah bersih total. Bagian baut tanam ini rawan menyembunyikan kotoran kalau kita nggak teliti saat membersihkannya. Jadi kita tiup dulu pakai angin kompresor bertekanan tinggi sampai tidak ada lagi partikel yang nakal yang bersembunyi. Sambil menunggu media benar-benar siap, saya biasanya menyetel tekanan angin pada kompresor dan mengatur spray gun pattern pada spray gun tersebut. Hari ini kita pakai setelan yang pas, tidak terlalu melebar dan tidak terlalu fokus, supaya kabut catnya bisa menutup permukaan plat dengan rata. Ingat kawan-kawan, Diko itu bukan soal seberapa cepat kamu menyelesaikan pekerjaan, tapi seberapa konsisten tanganmu bergerak menjaga jarak semprotan. Oke, mari kita mulai tarian angin dan cat. Lapis pertamanya kita aplikasikan secara tipis-tipis dulu, atau istilah kerennya mist coat. Jangan langsung bernafsu membuat warnanya langsung putih pekat di semprotan pertama. Kalau kamu langsung hajar tebal, catnya bakal melebar atau running. Dan kalau itu terjadi, selamat, kamu harus mengulang prosesnya dari awal lagi dengan mengamplasnya. Ngecat 4 set plat sekaligus ini sepertinya butuh ritme yang stabil. Selesai plat pertama, geser ke plat kedua. Begitu seterusnya sampai plat ke-8 dari 4 set ini ke bagian jatah lapis pertama sama. Jeda waktu perpindahan ini sebenarnya juga berfungsi memberikan waktu bagi cat di plat sebelum untuk flash off atau mengering secara alami sebelum ditimpa lapis berikutnya. Bisa kalian lihat sendiri di video. Perlahan tapi pasti, warna dasar aluminium yang kusam tadi mulai tertutup oleh kesucian Diko Super White. Proses ini kalau dilihat langsung sebenarnya sangat menenangkan jiwa. Suara angin yang keluar dari nozzle ketemu dengan partikel cat yang mendarat mulus di atas plat. Rasanya seperti melihat semua masalah hidup perlahan-perlahan tertutup oleh lembaran baru yang lebih bersih. Sekarang kita masuk ke lapis kedua. Di tahap ini, warna putihnya sudah harus mulai mengunci dan terlihat sulit. Tantangan terbesar saat ngecat warna putih di dalam workshop adalah debu udara. Putih itu seperti magnet bagi mata netizen. Ada satu bintik debu hitam kecil saja yang nempel, keindahannya langsung berkurang 50%. Makanya kebersihan lantai dan ruang workshop juga harus dijaga. Padahal workshop saya saja belum mempunyai lantai, masih beralaskan tanah. Seringkali ada yang bertanya ke saya, Bang, kenapa sih harus repot-repot pakai cat Diko untuk plat nomor? Pakai cat semprot kalengan kan juga bisa. Nah, di sini saya jelaskan bedanya. Cat Diko punya daya tahan yang jauh lebih tangguh terhadap cuaca ekstrim Indonesia, yang siangnya panas menyengat dan sorenya tiba-tiba hujan badai. Skala ketebalan dan partikelnya juga berbeda, apalagi ini diaplikasikan di atas plat baut tanam custom.
Selain itu, kelebihan cat Diko ada pada tingkat kehalusan hasilnya. Ketika kering nanti, permukaannya akan terasa sangat mulus, rata, dan tidak bertekstur kasar seperti kulit jeruk. 4 set plat ini benar-benar menguras fokus saya. Karena mata harus jeli melihat sudut-sudut baut tanam agar tidak ada bagian yang terlewat atau kurang tepat. Konsistensi gerakan tangan di sini benar-benar diukur. Lapisan terakhir sudah selesai diaplikasikan dan sekarang kita masuk ke tahap yang paling mendebarkan. Inspeksi hasil atau quality control. Kita biarkan catnya beristirahat sejenak di rak pengeringan sambil kita amati di bawah pencahayaan yang terang. Kita cek dari sudut kemiringan yang berbeda untuk memastikan tidak ada efek bayangan atau ketebalan yang tidak merata. Dan bisa kalian saksikan sendiri hasilnya kawan-kawan. Luar biasa bersih, putihnya benar-benar keluar solid dan tampak sangat mewah. Permukaannya mulus bagaikan polesan baru. 4 set plat nomor baut tanam ini sekarang sudah naik kelas. Dari yang tadinya cuma potongan aluminium biasa, sekarang sudah berubah jadi karya seni yang siap mempercantik tampilan motor pemilik. Proses Diko yang sukses seperti ini selalu memberikan kepuasan tersendiri buat saya sebagai seorang aplikator. Rasa lelah, harus berdiri berjam-jam dan menahan napas di balik masker, langsung terbayar lunas begitu melihat hasil akhir yang tanpa drama seperti ini. Tidak ada cat keriting, tidak ada debu nakal, semuanya perfect 100%. Proses pengecatan sudah selesai, kita tinggal nunggu kering total sebelum masuk ke tahap eksekusi angka dan finishing akhir. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia menonton proses Diko santai ini dari awal sampai menit terakhir. Kalau kalian suka dengan konten-konten proses kerja di workshop seperti ini, jangan lupa berikan dukungan kalian. Sampai jumpa di proyek estetika berikutnya. Tetap kreatif, jaga kerapian, dan salam dari RMF.